Sampurasun. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi malam ini saya akan ngobrol bareng, ngobrol santai sama Beli Sulung Lodaya tentang bayi rawa. Banyak sekali jejak bayi rawa ditemukan di Indonesia. Di antaranya di Jawa bagian timur, di bekas Singosari, Arca Ganesha Singosari ada sekarang di Volkunda Museum. Saya sampai ke sana sempat nyusurin di Leiden. Ada juga kalau yang di Museum Nasional ada Arca Aditya Warman itu dari Sumatera. Jadi kenapa saya pengen berbicara bayi rawa malam ini? Soalnya sangat serem sih, orang biasa ngelihatnya menyeramkan gitu dengan simbol tengkorak-tengkoraknya. Sebetulnya itu seperti apa ya, kayak anak metal lah. Anak metal kayak musiknya serem-serem berapa lager. Jejak bayi rawa Pak Iwan. Nah, bayi rawa di Nusantara. Kalau bagi yang nggak suka mah naon gitu. Tapi kalau yang suka mah gini kan ya indah. Jadi sesuatu yang indah dibalik sesuatu yang menyeramkan. Kebalikannya lah, justru kan pada faktanya demikian. Di kita yang nampak seperti baik justru sangat menyeramkan. Kalau di kehidupan sehari-hari contohnya koruptor kan nampak seperti orang baik lah. Tapi dolimnya jahatnya ke satu negara. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Ini ternyata baterainya habis nih mic saya, jadi pakai analog. Udah nyiapin sound card. Nah, kita tunggu Pak Sulung masuk bergabung. Jadi bayi rawa itu sesuatu yang buat saya hari ini saya sangat penasaran sih apa itu bayi rawa. Ada beberapa buku juga kalau teman-teman ingin membaca via buku lah, tinggal cari. Nah, biar pastinya ini kita tanya ke pelakunya mungkin. Dari bayi rawa itu apa? Oh iya, beberapa hari ke belakang, beberapa yang lalu, kebetulan Jasad juga ngerilis video lirik yang Panca Makara. Jadi apa itu Panca Makara? Itu saya tuliskan di lagunya Jasad yang judulnya Panca Makara. Silakan baca ya, tentang mana coba Pak Sulung request lagi tentang Malima. Itu ada Madya, Mamsa, Matsya, Mudra, AA, Jepe. Ini ponakan saya, Mudra sama Maituna. Jadi seolah-olah yang bayi rawa itu tadi Madyanya upacara minuman yang memabukkan dan lain sebagainya. Ya, pernah kebalikannya nanti kita tanyain ya. Terus Mamsa itu upacara makan daging. Jadi daging di situ tuh sebetulnya ini ya, hati jantung kita yang harus dijaga tentang inti dari ini. Belum masuk aja ini Pak Sulung ya. Ini Kang di kebun bako ya. Ini saya di kebun di belakang. Ini kayaknya ada masalah teknis juga nih sama Beli Sulung Lodaya. Kita sambil nunggu-nunggu aja ya beliau masuk. Saya baca-baca komen. Ini ada Kang Dik-Dik juga, ada Kang Iwan Ones, Sanggara Pawitra dan Rarumeria, tuh ada Jiu yang menambahkan. Coba kita lihat apakah beliau bisa masuk.
Ini soalnya muir terus koneksinya. Ini apakah saya putus-putus nggak tahu ya koneksinya. Soalnya saya lagi di kampung ini, nggak di Bandung ya. Lagi di lembur. Jadi seolah-olah yang Bhairawa itu tukang makan daging, tukang apa, ada di pesta seks dan lain sebagainya. Paling kebalikannya. Jadi leluhur kita itu syarat penyampaian sesuatu syarat akan simbol-simbol makna. Tidak hanya yang tertulis, tetapi banyak juga yang disimbolkan melalui apa? Kalau menurut saya karya seni yang sangat indah. Jadi kalau orang yang ini melihatnya serem dengan tengkorak-tengkoraknya, seolah-olah Bhairawa itu sesuatu yang gimana? Makanya perlu kita menggunakan nalar kita, logika kita dipakai apa iya gitu, yang gitu-gitu. Makanya harus ada Lekan Metalhead dari Greece. Hello from Greece, ya. Yeah. Send my regard, my hug, and my hug to all my metal brothers and sisters in Greece. But I'm so sorry, I will speak bahasa Indonesia because tonight I will live Instagram live with my best friend in Indonesia, talking about ancient culture about Bhairawa. Nah, jadi mohon maaf, I'm so sorry ya buat teman-teman itu udah campur wae aing mah. Jadi hese ngomong Inggris deh. Greece, kok ini kenapa susah masuk ya Pak Sulung? Coba lagi kita Greece. Coba kita lihat lagi, mungkin koneksinya. Nah, akhirnya. Selamat malam, Bli. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Pak Sulung. Coba, ada audionya kok nggak ada yang Pak Sulung? Pak Sulung? Nggak ada audionya? Coba Pak Sulung dicek kembali audionya. Nah. Halo? Kalau itu ada. Nah, itu ada. Gambar gimana, Man? Gambar? Aman. Sehat, Bli? Sehat. Oh, Bhairawa ya nama. Silakan, Bli. Tadi udah pembuka sedikit. Selaku saya kalau ngomong boleh Kakak Sulung, Bli Sulung ini sebagai pelaku Bhairawa apa peneliti apa pengagum? Kalau saya kan pengagum. Tapi kalau dari namanya udah Ruwabi Neda Foundation, itu udah nama Bhairawa banget. Namanya. Sama pengagum apa pelaku aja ya mungkin. Yang hanya tinggal segelintir orang ini. Apa gimana nih? Pelaku aja ya. Bebas aja lah. Bebas ya. Ya, jadi kalau tentang Bhairawa itu hanya tinggal sedikit dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang paham dan mempraktekkan atau akan nilai-nilai Bhairawa. Dan salah satunya mungkin kalau di mata saya beliau, tapi nggak tahu nih beliau nggak pernah ngaku-ngaku tentang Bhairawa. Ya. Kan kemarin juga sebetulnya Bli Sulung ini sempat live juga IG sama Kang Budi Dalton ngomongin Bhairawa. Betul. Tapi nggak apa-apa ya, sama saya ini lagi karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi Bli, saya sempat berbicara sedikit. Halo? Aman ya? Iya. Tadi saya sempat berbicara sedikit tentang Pancamakara, Bli. Ya. Ya. Di sana itu kan ada upacara katanya apa mabuk-mabuan lah, terus
upacara seks, terus apa namanya, makan daging orang gitu. Yang menurut saya mah itu sangat tidak beradab, dan mungkin kalau emang ada yang gitu, masa sih itu leluhur kita itu kan yang Bhairawa itu tokoh-tokoh raja-raja lah, termasuk Aditya Warman. Masa sih gitu sampai ya nggak masuk akal pendapat-pendapat tersebut. Jadi kalau di mata saya ya itu mah salah satu pembusukan karakter tentang ajaran, tentang nilai-nilai yang ada di Nusantara. Misalnya ini tentang yang mamsa itu, mamsa makan daging-dagingan gitu. Terus kan kalau di Bhairawa ini kalau teman-teman lihat di arca-arcanya penuh dengan simbol-simbol tengkorak seram lah. Itu kesalahan ini ya Bri ya, bacaan buat kita. Sebetulnya kebalikannya kalau yang saya lihat. Iya. Saya melihat sesuatu yang indah di dalam sesuatu yang menyeramkan. Sama-sama inilah Bri, sama kayak musik metal. Kan metal itu seram katanya, musiknya bang bang brong, tapi ya indah gitu ke bagi yang memahaminya. Betul. Kalau orang biasa kayak Pak Sulung kan, ngapain lu bang bang brong katanya, musik metal buat anak metal mah ya indah aja, nikmat gitu. Justru ketika ngedengerin musiknya kayak musik pop, nggak ini gitu. Ya jelasin sedikit tentang ini Bri, tolong jelasin tentang, saya pengen ngelupas sedikit tentang Pancamakara alias Malima, Madya. Orang biasanya kalau ngomongin Madya itu yang banyak ini pasti upacara minum-minuman yang memabukkan. Yang dimaksud dengan Madya sendiri apa? Sebenarnya begini, Mam. Kalau tradisi Bhairawa di lokal di Bali, ya, itu tidak mengenal pancama itu, ya pancama itu tidak dikenal. Makanya saya sendiri kadang bingung, Bhairawa di Bali itu dibilang seperti tantra. Sedangkan tantra di Bali itu, saya ada lontar-lontar Bhairawa, itu tidak ada menyebutkan tentang begitu ya. Mungkin bagi saya, kayak Pancamakara itu, bagi saya pokoknya matsya itu ikan ya kalau tidak salah ya. Ya. Nah, jadi itu justru kita kebalikannya berpikir, coba kita kayak ikan di laut. Ikan di laut itu hidupnya di air asin. Tapi begitu kita masak di rumah ditambahin garam. Berarti orang Bhairawa itu tidak terpengaruh oleh situasi kanan kirinya. Jadi orang Bhairawa itu tetap di tengah. Gitu. Di dalam Bhairawa juga dia tidak akan pernah, aliran itu tidak pernah mencari baik mana salah mana benar. Yang mereka cari itu keharmonisan justru di sini. Gitu. Nah, ya. Jangan jalan tengahnya. Ya. Berarti? Jadi menurut orang Bhairawa itu si A salah, si B benar. Ya kan itu menurut si A-nya yang benar, menurut si B-nya yang salah. Jadi mereka tidak mempersoalkan itu. Gitu. Jadi kayak minum-minum. Kayak minum-minuman. Ya. Jadi di ajaran Bhairawa itu tidak pernah orang melarang orang minum, tapi mabuknya nggak boleh. Ya, silakan minum, yang penting nggak mabuk. Gitu. Langsung apalagi yang itu macam karena Pancama sendiri aku juga bingung karena ajaran Bhairawa di Bali itu tidak mengenal begitu. Gitu loh. Nah, okay. Jauh. Kayak berarti gini, kalau gini ini bisa jadi salah satu yang bantahan ya. Ya. Makanya saya pengen Bhairawa menjawab itu bantahan bahwa Bhairawa di kita di Nusantara tidak ada korelasinya dengan yang di luar sana. Tidak ada. Itu. Justru yang di luar, setahu saya, dulu saya pernah ngomong bahwa ajaran Bhairawa di dalam negeri ini berkembang sampai ke luar negeri. Wah itu saya dicibir, dibantah, dibully lah. Nah ternyata ada orang meneliti itu, saya lupa namanya meneliti itu. Memang benar ternyata. Jadi Bhairawa, terutama Bhairawa Bali itu berkembang sampai ke Tibet itu. Gitu. Nah, itu. Nah, di kita dulu berarti ya? Iya, bingung. Ya berarti di kita dulu ya? Iya, bingung. Zaman bilang tantra. Sekarang kan apa-apa Bhairawa diidentikan dengan tantra. Tantra ini beda ya? Yang dimaksudin bukan, yang dimaksud tantra itu kayak apa gitu loh.
Apakah aliran yang dianggap kiri itu tantra? Oke, Nah, jadi saya nangkap intinya ini bantahan dari saya bilang Pak Sulung ini, kakak Sulung ini pelakunya aja ya, bahwa di nggak ada korelasinya antara Bhairawa Nusantara dengan Bhairawa Tantra yang ada di luar sana. betul. Itu ya. Ya, karena bapak saya sendiri yang mengajarkan saya sendiri adalah bapak saya. Bapak saya tidak pernah mengatakan mana pancama itu, nggak ada. Melakukan itu nggak ada, gitu. Jadi kalau di Bali itu Bhairawa identik dengan kuburan. Kenapa dengan kuburan? Saya ditempa sama bapak saya di kuburan tuh untuk apa? Satu, ini adalah ilmu yang sangat dirahasiakan. Entah dirahasiakan kenapa, saya nggak tahu, karena ke belakang itu Bhairawa kan sejarahnya nggak enak ya, dihitamkan dari zaman dulu, ya kan? Nah, mungkin dirahasiakan, takut mungkin ketahuan ngajarin begini, jadi di bermasyarakatnya jadi susah, kan gitu, dikucilin lah dan lain-lain. Nah, orang bapak saya dulu diajarkan sama bapak saya itu di kuburan. Kenapa? Saya tanya. Satu, saya itu diajarkan untuk bisa mengalahkan rasa takut saya sendiri. Baik itu yang rasa takut yang di dalam badan maupun yang datangin di luar badan. Masuk kedua, kenapa diajarkan ajaran itu di kuburan? Biar nggak ada orang nguping sebenarnya, man. Iya kan? Jadi kuburan, siapa mau nguping kuburan, gila aja gitu loh. Nah, itu. Dan seolah-olah tadi jadinya itu karena ya kan orang tinggal di kuburan banyak yang takut juga lah, itu ngelatih latihan sebetulnya. Dan ritual berarti ini ya udah terjawab ya. Satu tadi di Bhairawa di kita nggak ada korelasinya dengan di luar karena tidak ada pancama itu, pancamakara. Nggak ada di Bali. Ada ya. Terus kalau di lontar-lontarnya gimana, Bli? Nggak ada sama sekali di lontar kita. Justru Bhairawa di Bali dasarnya itu, yang pertama dasarnya itu huruf itu Hana Caraka itu. Ya sama, berarti sama. Ya. Itu aksara orang Bhairawa Nusantara. Yakin di dalam tubuh mereka, dia lahir di dalam tubuh mereka itu ada 10 huruf yang dikeramatkan. Makanya Bhairawa di Bali bahasa lokal itu lea. Ya kan? Ya. Nah, lea itu kepanjangan dari linggih aksara. Layak itu. Liak itu linggih aksara. Jadi tempat orang yang ngeleak itu berarti dia paham di mana tempat-tempat aksara itu di dalam tubuh manusia. Di dalam badannya dia dan di luar badannya dia. Ini kan ada kaitan dengan Buana Alit, Buana Agung. Aku nggak tahu di Jawa Barat kepercayaan itu, gitu. Jadi di tubuh orang itu erat kaitannya dengan alam ini, alam semesta ini. Nah, di alam pun ada aksaranya. 4 penjuru mata angin ini di dalam tubuh manusia ada aksaranya itu. Makanya dibilang Lea tuh linggih aksara. Dari gimana? Kalau aksara-aksaranya dari ada yang sampai dasa aksara sampai tri aksara itu ya? Ya, dari 10 aksara kan ada tempatnya di ini ya, jantung, ada di empedu, ada di ini, ada di itu. Nah, itu nanti 10 ini diringkas menjadi sekian, menjadi sekian, menjadi sekian, dan akhirnya menemukan 1 huruf. Ada 2 huruf, ya kan? Ya. Nah. Yang sang, bang, tang, itu. Sang itu sang jantung. Itu betul. Ya. Betul. Ini juga kenapa saya pengen nanya ke Bli Sulung. Mungkin nanti ini videonya kan saya jadi IGTV. Ada teman udah lebih dari 5 tahun ini, orang luar juga sama kasusnya, Bli. Ya. Dia itu tergila-gila akan Bhairawa lah. Ya. Jadi kata saya ini beda loh
Bhairawa di kita Nusantara sama yang ada di luar sana, dia bedanya di mana udah kebantah. Jadi karena saya pengagum, saya masih belajar ke Kakanda ini gitu tentang apa itu Bhairawa. Jadi sudah intinya apa, dengan tidak adanya Pancamakara juga berarti udah enggak gitu. Kita malah aksara ya yang tadi sampai apa yang tunggal aksaranya. Ya. Dari dasa aksara, catur aksara, dasa aksara catur, terus tri aksara ya. Iya, jadi aksara itu. Nah, biasanya aksara-aksara ini yang jalannya lewat punggung belakang itu, punggung belakang manusia. Ya. Tulang ging orang bilang. Nah, itu biasanya menampakkan energinya. Jadi orang Bhairawa itu sebenarnya bisa menampakkan energi badannya dan dilihat orang awam. Ya. Biasanya berupa api gitu. Jadi api yang keluar dari tangan, yang keluar dari mulutnya itu karena ada itu aksara itu, perbenturan aksara itu, man. Jadi di Bali ini sekarang Bhairawa itu banyak yang mengaku mengerti ini. Heran saya kenapa banyak yang mengaku sekarang. Padahal dulu kamu bisa ngeleak katanya, wah udah bisa diusir dari kampung. Nah, gitu. Sekarang malah kebalikannya. Berarti kan Bhairawa garis miring leak gitu ya. Ya. Itu intinya. Bahasa lokalnya, man. Kalau orang-orang pantesan kalau di leak itu saya lihat juga dengan apa? Kalau pakai ornamennya itu mirip sekali dengan banyak simbol-simbol di candi-candi kita lah, di arca-arca. Ornamennya pantesan. Jadi dua berarti ya yang ngebantah bukan bahwa Bhairawa Nusantara itu tidak ada sangkut paut dengan yang tantra. Karena di sana nggak ada leak itu ya. Fix ya. Mungkin bacaannya. Ya, cuman dia tidak bisa mengapresiasikan apa yang ada di dalam tubuhnya dia. Baru tatanan teori. Kemungkinan mereka cuman ajaran aja, istilahnya apa? Ajaran. Jadi apa ya? Teori lah begitu. Tapi kalau dia tatanan teori meraktein. Nah, itu. Jadi Bhairawa ini dari dulu dibenci itu karena apa? Karena dia itu agak akademis. Dia pikir akademis gimana? Aja gitu. Contoh akumannya kayak begini, man. Saya kasih contoh begini. Di Bali itu ada istilah pasupati ya. Pasupati itu kayak begini. Umpamanya man punya ikat yang udah ditulis aksara-aksara. Jadi biar ikat ini mengandung kekuatan. Itu biasanya di Pasupati itu biasanya di kuburan atau di pura apa dan lain-lain gitu. Nah, kalau orang Bhairawa itu dia harus berhasil tidak Pasupati itu dia harus menampilkan ciri. Enggak. Entah itu nanti ikat nyaman itu bisa menyala tiba-tiba atau keluar disambar api apa begitu. Ya kayak begitu gitu. Jadi gitu. Ini juga kebetulan ada saudara kita. Ini sengaja komennya saya nyalakan. Kebetulan ada saudara kita dari Muara Jambi ini yang sama juga lah dengan Kakak Sulung sebagai penggemar Bhairawa lah. Ini dari salam lah buat teman-teman Bhairawa Nusantara. Ya salamnya jarak jauh, takut corona katanya. Jadi gini. Itu. Kalau nggak apa-apa saya ngomongin modre sedikit. Modre sama yang triaksara, dasa aksara sama beda lagi. Dasa aksara itu nama huruf yang ada di dalam tubuh. Kalau modre beda. Modre itu aksara hana caraka yang dirahasiakan
Jadi kadang dia ada bentuknya, Ya. suaranya, Tapi tidak ada suaranya, ada. tapi dia Maknanya ada apa? maknanya. Itu bisa modre, gitu. Saya kalau itu pernah lihat waktu itu ada teman jauh-jauh datang ke Bandung itu, di Bandung gitu-gitu di tanah ada temannya jauh, berewokan sama banget kayak Pak Sulung Siapa? orangnya, nggak tahu kembarannya mungkin ya, kembaran. Ya, jadi aja lah jangan dibahas bener ya, takut terlalu dalam karena banyak ini kalau ngomongin Bayrawa juga itu sekarang udah banyak yang ini beli soalnya, banyak yang penasaran. Nah, mungkin ini bukan ngomongin politik ya sedikit. Kalau di mata saya sampai Bung Karno juga, sang proklamator, bapak pendiri bangsa, beliau itu dulu kan pas pampresnya juga pakai Bayrawa, Cakra Bayrawa. Jadi terlepas dari ngomongin politik ya. Jadi Bayrawa itu Ngerti ya, berarti beliau ngerti kan tentang keilmuan masa lalu tentang ancient knowledge. Dan ada banyak Gitu. di TNI memakai kata birawa, nah, ya kan banyak itu. Nah, Birawa itu sebenarnya Bayrawa. dia sangat membela negara dia. Contoh kayak begini. Ah, Di ajaran Berawa itu ada namanya satu aliran Berawa yang namanya Berawa Paksa. Bukan Ya. aliran, ada jalan yang dikatakan jalan itu namanya Berawa Paksa. Contoh. Nah, ini kadang-kadang dihitamkan, Man. Karena apa? Karena Berawa itu kayak begini. Kalau ada seseorang berpengaruh dan dia mengajarkan hal yang salah jalan. Contoh umpamanya tokoh spiritual gitu yang punya murid banyak, atau tokoh rohani yang punya murid banyak, punya massa banyak, atau punya umat banyak, tapi dia salah mengajarkan umatnya. Nah, itu biasanya sama orang-orang Berawa itu disikat, Man. Karena apa? Karena kalau sudah pimpinannya salah, rakyat gurunya salah, muridnya akan ikut salah jalan. Oke. Nah, biasanya sebelum gitu diperingatin dulu, jangan kayak begini, jangan. Itu biasanya diperingatin sampai 7 kali. Kalau sampai dia 7 kali itu tidak menggubris omongannya kita, nah, dia lah buat kacau negara atau buat kacau tatanan, itu boleh diambil gitu. Zaman dulunya, Man. Ya. Nah, jangan dulu ngomongin tujuan akhirnya ya, tapi ini mah gak apa-apa lah saya omongin. Jadi gini, Bli, ini menurut pendapat saya, silahkan diluruskan kalau saya melenceng sama kakak sulung Lodaya, bahwa ajaran Bayrawa ini puncaknya, ujungnya adalah ulas asih alias kasih sayang terhadap sesama dan alamnya. Betul. Itu ya. Betul. Dari simbol-simbol yang sangat menyeramkan itu gitu. Padahal kita harus bisa membacanya. Itu kebalikan-kebalikan. Betul. Ujung ke sana. Betul, Bli? Betul. Karena gini, kan Man pernah berkunjung ke rumah saya tuh. Ya. Ya. Orang yang tidak paham masuk ke rumah saya pasti dibilang rumahnya dukun santet lah. Ya. Ya kan, karena di sini banyak patung-patung yang bertaring, Ya. tengkorak, Okay. apa gitu. Nah, itu sebenarnya kan bukan simbol dari itu, Man. Taring itu Ya. simbol dari kekuatan, taksu kalau orang Bali bilang. Ya. Oh. Wah, itu raja tuh sudah nggak bertaring, berarti kan sudah ada wibawanya seperti begitu. Ya. Jadi jangan dibawa hal-hal yang bertaring-bertaring begitu ditelan mentah-mentah, jadi bahaya. Itu. Jadi gini, Bli, kalau di peribahasa bahasa Sunda mungkin Bayrawa ini ada di peribahasa bahasa Sunda itu
ulah kabobodo tenyo kasamar tinggal. Jadi kita jangan tertipu oleh penglihatan mata kasar kita yang selalu menipu ini. Kan banyak ini pada faktanya di lapangan itu saya kalau lihat banyak teman-teman yang serem-serem gitu ya, gondrong tatoan itu, tapi kemarin bagi-bagi nasi bungkus gitu kan ya di Bandung banyak, di Bali banyak gitu kan. Kayak kita tapi yang kemarin semasa Covid membagi sekian ribu masker, sembako. Ya kalau memang kita jahat ya gitu ya. Ya enggak berarti enggak tadi jangan menilai sesuatu itu dari covernya, dari bungkusnya gitu kan ya. Betul. Yang saya tangkap dari Bayrawa ini yang beberapa tahun ini kayak ya tadi kita jangan mudah tertipu oleh pandangan mata. Betul. Ketika justru banyak orang yang nampak baik, nampak alim, ternyata sangat bejat. Koruptor contohnya. Koruptor itu kan nampak baik dengan setelan perlentenya, dan dia rapih lah gitu. Rambut klimis, tapi sekali jahatnya ke banyak orang. Betul. Di satu negara. Jadi ya balik lagi ke musik metal sama berarti gitulah. Betul ya. Katakan beli sulung apaan ini nggak enak gini, itu buat anak-anak metal ya indah aja gitu. Aku bisa nangkep. Karena aku kemarin nonton ini videonya Bayrawa itu. Nanti ada lagi itu kan itu Pancamakara next album nanti full kayaknya ngomongin Bayrawa aja. Bayrawa Nusantara itu. Jadi pada intinya ini maaf. Gimana? Ini baca komen sedikit. Ini ini juga Mas Derto. Wah, totonya banyak ini, namanya Ajang Dalton sebagai pengusaha tanaman hias. Yang nipu mah pakai dasi katanya. Oh iya, banyaknya kan yang tipu-tipu kayak gitu. Nggak seram Ajang gitu kan. Halo itu. Tuh. Jangan lanjut deh. Lanjut. Di Bayrawa itu jangan dibawa ke seram-seram lah. Kita ini sudah capek lah dibenci orang itu. Jangan dibawa kayak di Bali aja. Lea itu dibilang bunuhin orang, nakut-nakutin orang. Kadang-kadang mulut dukun ini, man. Mulut dukun kadang ya. Di Bali itu kan punya tradisi begini. Di Bali, aku ngomong di Bali ya. Umpamanya ada orang sakit dibawa ke dokter udah nggak bisa, nggak ketemu. Akhirnya nanya ke dukun. Nah dukunnya ngomong, wah ini kamu dimakan Lea. Aduh. Pasti Lea ini yang dijadiin jadiin bemper. Sedangkan kalau saya tanya itu dukunnya, kamu tahu Lea nggak? Saya bilang gitu. Enggak. Taunya dia Lea itu, wah nyakitin orang. Emang gampang apa nyakitin orang gitu? Jadi Bayrawa itu, Bayrawa sendiri, dia itu ke orang itu pasti ada sesuatu. Iya. Pasti ada sesuatu. Dan tidak mungkin dia sembarangan orang ngerjain orang. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Orang itu ada apa. Gitu man. Justru di Bali itu kita sangat dibenci tapi dipakai. Dibenci tapi dirindu ya. Contoh ada ritual Bayrawa di Bali dipakai sama masyarakat luas. Orang Mecaru. Ya kan? Itu kan ritual orang Bayrawa itu. Mereka banyak tahu. Sekarang kan sudah mulai marak nih banyak buku-buku yang tentang Bayrawa yang saya pantau itu ada buku luar diterjemahkan di kita. Ini Bayrawa Tantra. Vijnana Bayrawa Tantra. Nah, ini dari luar ada namanya juga. Teknik meditasi tuh ada yang gitu-gitu. Berarti kalau ingin emang menggali Bayrawa, belajar Bayrawa,
mendingan langsung datang ke orangnya ya. Kalau Berawa sendiri, Datang berguru ke ke manusia gitu, langsung datang ya. jangan ke buku. Biar nggak salah jalan. Buku buat referensi aja berarti kan gitu. Ya, jadi Berawa sendiri kalau ditanya, aku dari kecil memang udah hidup di dunia itu karena orang tua aku sendiri itu gitu loh. Aku mah nggak diajarin meditasi itu. Gimana? Bingung saya jadinya. Sekarang ini kan di Bali tuh banyak, wah muncul buku Berawa ini, muncul buku Berawa itu, muncul. Bahkan saya bilang sama Man, namaku dicatut sama kawan. Gitu. Tanpa sepengetahuan saya, dia menulis tentang saya di buku itu. Bahkan teman saya dari Jawa yang tahu, ngasih tahu saya. Gitu. Yang masuk TV itu TV apa dulu? TV Jepang waktu itu. Ada orang Jepang nggak percaya dengan Lea. Gitu. Sebenarnya bapak saya udah nggak mau sebenarnya. Tuh, akhirnya ya udah. Kalau kamu pingin percaya, ya udah terjadilah syuting itu di kuburan di kampung. Jadi nampak benar itu. Gitu. Jadi dia mulai itu dia percaya dan dia belajar akhirnya. Jadi muridnya bapak dia tuh, si Shinko itu. Ya. Saya dengan tadi sebetulnya saya ngajakin live ke Brisulung selain untuk ini malam mingguan gitu, malam mingguan biar gak sendiri aja depan buku, makanya mendingan langsung tanya-tanya ke Brisulung. Tadi ada yang pertanyaan yang sangat dalam di otak teh, apa bedanya gitu, apa sekarang udah kejawab itu intinya. Bedanya Bhairawa Nusantara dengan Bhairawa Tantra yang ada dari luar. Satu, kita tidak mengenal istilah Pancamakara alias Pancamalima. Dua, tadi tidak ada meditasi yang gitu-gitu. Ya. Dan kalau Bhairawa Tantra juga tidak ada yang dari daksa aksara, triaksara, panca aksara, triaksara gitu, nggak pakai itu. Udah. Coba aja cari buku referensi di luar. Apakah mereka mengenal tentang dasaksara? Ya. Udah saya baca-baca, nggak ada. Jadi mudah-mudahan ini ada sekalian juga ini buat para pengelola negara, pemegang kebijakan di negeri ini bisa mengembalikan beberapa benda bersejarah yang ada di luar. Kalau kemarin keris udahlah gitu, nggak semua juga dari Belanda. Nah, yang saya temukan di Volkunde Museum itu di Leiden ada dua arca Bhairawa. Betul. Satu yang dua-duanya dari Singosari ya, soalnya. Ya. Dari Kadiri, yang Ganesha sama Kertanegara, arca Kertanegara. Kalau yang Aditya Warman ada tuh 3 meter di Museum Nasional. Termasuk yang di Museum di Trowulan, itu yang kemarin saya kirim fotonya ke Brisulung. Ini apa kata saya, bahasa Balinya Gana gitu kan. Gana kalau teman-teman di sini nyebutnya tuh liman gitu alias. Dia Ganes, gajah. Ganesha. Liman, soka. Ya. Bahasa India. Iya, bahasa kitanya Gana gitu kan. Kalau itu apa gitu kalau di museum itu? Kalau bahasa Balinya Sanggen Gana. Jadi ada beberapa, aku melihat arcanya Ganesha, Gana, itu duduk ada tengkoraknya kan gitu, ada tuh Man. Iya banyak. Ya. Terus itu tengkorak lah. Iya, itu dibawa-bawanya ke Bhairawa. Jadi yang berbau-bau tengkorak itu Bhairawa lah gitu. Banyak kalau yang berbau tengkorak Bhairawa mah berarti itu ya banyak yang pakai simbol tengkorak kan sekarang. Klub motor juga banyak yang pakai tengkorak, tapi baik-baik orang-orangnya. Nah, teman-teman saya gitu. Yang tengkorak. Jadi janganlah. Jadi teman-teman pasti saya kira semua orang teman-teman di Indonesia lah pasti tahu bahwa Lea itu gini gitu. Waduh, udahlah. Nggak ada seperti nggak ada. Jadi sampai hari ini pun saya belum pernah nyelakain orang
Saya belum pernah Iya, mencelakai orang. yang bikin celaka kan bukan pesulung tapi kelakuan orangnya, kelakuan orangnya. Nah, Gitu. eh, ini sekalian ingin meluruskan juga, berarti yang di lagunya Jasad kemarin yang baca Makara juga itu mantranya mantra luar yang saya bacakan ya. Betul, Eh, saya dengar. mantra, Ah, iya itu karena tadi buku itu bagus sebagai gerbang pengetahuan, makanya kita harus lebih bertanya pada ahlinya juga langsung ke pelakunya biar lebih diluruskan. Oh ternyata ini dari luar, ini yang dari kita gitu. jadi kalau Gitu ya. mau lihat jejaknya di Bali itu banyak. Man dulu kan pernah Hmm. saya ajak, Ya, belum ya, udah ya. udah ke beberapa titik. Nah, itu jejak-jejak Ya, merah. penasaran saya tinggal ini kan di Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Sumatera udah ada jejak Bairawanya. Ya. Nah, ini kayak yang pengen tahu tuh kayak di Kalimantan, di Sulawesi. Kayaknya kalau ditelusuri yakin saya ada, cuma saya yang malas Saya pernah dengar ditelusuri. teman di Kalimantan bilang Berawa itu namanya Kambi Rambit katanya. Itu. Apa? Kambi Rambit, Kami Kambi Rambit apa? Kambi Rambit. Saya lupa ya. Ada teman anak muda yang suka budaya juga ngomongnya kayaknya ini deh Om sama dengan kami di Dayak katanya. Oh gitu. Wah, Oh. Kan siap. tempat saya ini kan tempat nongkrongnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kadang-kadang kita dapat informasi dari sana dari teman-teman hasil dari ngobrol. Gitu. Ya. Ya. Oke, Ibli. Ini berhubung saya itu di kebun ini, kok kelihatan tuh di kebun di belakang, di rumah Di mana nih? ibu ini, di rumah ibu di Somalia. Osh, Aku kan di Somalia, Somalia. Tapi di ibu kotanya di Somalia juga. Hujan di sini, Bli. oh Jan. Hujan gerimis sudah mulai. Kalau aku pindah, ini lampunya malah ngeset lagi. Biarlah. Yang penting intinya udah ketangkap ya. Pak, sekali lagi Bhairawa Nusantara itu beda dengan Bhairawa Tantra yang ada di luar. Bedanya seperti embed dan kuda, beda. Ya. Nah, terus satu lagi ada apa? Ada nggak yang membedakannya? Tadi nggak ada Pancamalima, Pancamakara, nggak ada Kalau tadi Berawa di Bali, aksara-aksara. di Berawa di Bali cenderung apa yang dia lakukan memakai ritual-ritual sesajen. Kalau di luar saya kira enggak. Sesajennya enggak seribet kita lah gitu. Enggak seribet kita. Makanya tidak mudah orang belajar begitu man gitu loh. Apalagi Ya. zaman sekarang untuk membuat sajen itu wah, lumayan harus ngumpulin ini ngumpulin itu kan gitu. Jadi kadang-kadang orang dibilang di Bali, ini sakit karena leak. Sekarang kita berpikir aja untuk makan besok aja kadang-kadang orang yang dituduh bisa ngeleak itu masih mikir apalagi mau ngeleakin temen gitu, mau nyakitin orang gitu. Jadi saya minta juga sama teman-teman leak yang di pikiran teman-teman sekalian sekarang ini itu jauh, tidak ada leak yang seperti kalian pikirkan. Wah leak itu nyakitin orang, bunuh orang, makan bayi lah gitu. Itu kan adanya di film. Itu kadang-kadang film Iya. sebenarnya. Termasuk ada iklan chat baru. Saya kan jarang nonton TV nih, beli apa mereknya saya lupa. Barusan tadi jarang nonton TV, pas nyalain TV ini ponaan nonton ada iklan gitu. Ada iklan chat tapi ada dukun-dukunnya. Jadi negatif konotasinya lah. Ya. Pakai pangsi, pakai ikat, ada keris-keris di belakangnya dengan sesajen-sesajen gitu. Itu salah satu bentuk pengkerdilan tentang bangsa kita lah. Ya. Yang naifnya dikerdilkan oleh bangsanya sendiri, kan lucu. Bukan lucu, sedih gitu. Sedih. Gitu atuh beli ya, ini udah rada hujan soalnya. Aku nggak kayak beli sulung. Kalau hujan tinggal pakai payung. Ini
ternyata gerimis sedikit sih. Cuma takut koslet. Ini aku narik kabel nih dari rumah ke kebun. Oh panjang. gitu. Mm-mm. Nanti dilanjut lagi lah kalau ini. Kalau Siap. Nanti lah mendingan ngobrolnya ketemu aja di videoin pakai yang benar kameranya, nanti aku ke Bali. Oke. Nanti aku ke Bali ke sana. Akhir Ya. bulan katanya teman-teman pada mau ke Bali. Ya, banyak. Ini ada ya lumayan lah dari beberapa provinsi tuh mau ke sana, mau ke Pak Sulung. Pengen ketemu Pak Sulung gitu. Itu kemarin Ya, beneran. beneran teman-teman dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu rombongan tuh. Oke. Silahkan aja kampung di sana ya. Oke. Makanya kalau saya seharian tadi HP dimatiin. Oke. Ya, Oke. terima kasih. Oke. Ya, nuhun. Yun. Hatur nuhun. Yun. Ong Bairawaya nama. Oh. Terima kasih ya Rahayu. Pak Rahayu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, dan satu kali lagi mohon maaf jika secara teknis tadi tidak nyaman lah, mic-nya mati saya gitu. Jadi ya gini, sekali lagi hatur nuhun. Oh ini ada yang setuju, mungkin maksudnya tradisi peninggalan leluhur disebut dengan istilah kearifan lokal. Nah, kalau buat saya ini bukan kearifan lokal. Ketika kita ngomongin kearifan lokal, seolah nilai tersebut itu hanya di lokal. Justru ini kearifan universal, bisa ke global, kearifan global yang adanya di kita gitu. Ketika kita memaknai kearifan lokal itu hanya bisa apa ya, seguliwakeun we gitu bahasa Sunda. Tidak, ini yang ada di bangsa kita itu bukan kearifan lokal, justru kearifan global. Nilai-nilai universalitas, nilai-nilai kesemestaan yang bisa berlaku dimanapun. Karena nilai-nilai kebaikan, bagaimana sikap kita terhadap sesama, terhadap alamnya, terhadap Tuhannya. Jadi tentang tritangtu lah ngomongnya. Jadi ayo kita belajar bersama-sama. Mohon maaf jika ada salah-salah. Bukan maksud saya untuk menggurui, dasim kuring maru maos teu bodo-bodo acan gitunya. Terima kasih, hatur nuhun, sampurasun, rahayu, sejahteralah untuk semua yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.